Indonesia terkenal akan budayanya yang menawan. Tidak hanya dalam negeri, namun pesonanya telah terkenal ke seluruh penjuru dunia. Budaya dan agama yang dianut para nenek moyang terdahulu melahirkan seni arsitektur yang saat ini masih dapat kita temui, yakni candi. Di Indonesia, candi dapat ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Akan tetapi, candi paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia mengetahui adanya candi-candi di Indonesia yang termasyhur, seperti Borobudur, Prambanan, dan Mendut. Sebagai informasi, Candi Borobudur juga sudah beberapa kali menjadi salah satu bangunan bersejarah yang masuk dalam kategori 7 keajaiban dunia. Seperti situs bersejarah lainnya, Candi Borobudur juga menyimpan segudang cerita yang menarik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami channel Tim Story Dunia untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai sejarah dari Candi Borobudur. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang, 86 km di sebelah barat Surakarta, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Menurut catatan, sejarah awal dibangunnya Candi Borobudur terjadi pada abad ke-8 dan 9 sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Syailendra. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun sampai benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825 Masehi. Meski selesai dibangun, tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan siapa sosok yang membangun Candi Borobudur. Pasalnya, pada masa itu, agama Hindu dan Buddha berkembang bersamaan di Pulau Jawa. Dinasti Syailendra tercatat sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana, sementara di sekitar Borobudur juga terdapat penganut Hindu aliran Siwa. Sejumlah arkeolog menduga pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya, pembangunan dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut kemudian berubah lantaran ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran pondasi. Kemegahan Borobudur sempat sirna selama berabad-abad karena terkubur di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar hingga menyerupai bukit. Tidak diketahui alasan pasti Borobudur ditinggalkan penduduknya saat itu. Teori sejarah mengarah pada erupsi Gunung Merapi dan beralihnya keyakinan penduduk dari Buddha ke Islam. Kembalinya kemasyhuran Candi Borobudur terjadi pada masa Thomas Stamford Raffles saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Pulau Jawa pada tahun 1811. Penemuan kembali terjadi saat Raffles mendengar terdapat sebuah bangunan besar tersembunyi jauh di dalam hutan dekat desa Bumi Segoro. Raffles kemudian mengutus seorang insinyur Belanda bernama Christian Cornelius untuk memeriksanya. Tersiarnya kabar penemuan kembali Borobudur juga menjadi malapetaka, terjadi kerusakan di banyak tempat. Sampai pada akhir tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta bantuan kepada UNESCO untuk mengatasi permasalahan di Candi Borobudur.
Dalam sejarah Candi Borobudur, renovasinya menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang besar, sampai penetapan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia, melansir laman Kemendikbud, Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti punden berunda yang semakin ke atas semakin mengecil, dengan 4 buah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni Kama Dhatu, yaitu bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Yang kedua, Rupa Dhatu, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Dan yang terakhir yakni Arupa Dhatu, bagian atas candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tindakan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Batu-batu pada Candi Borobudur diprediksi berasal dari sungai-sungai di sekitar Borobudur dengan volume keseluruhan sekitar 55.000 meter kubik, setara dengan 2 juta potong batu. Selain sebagai tempat wisata, Candi Borobudur kini berfungsi sebagai tempat ziarah umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Dalam perjalanannya, peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan 1.460 relief yang terukir pada dinding batu candi. Di masa modern saat ini, Candi Borobudur juga menjadi tempat diselenggarakannya Trisuci Waisak di setiap tahunnya. Trisuci Waisak di Candi Borobudur selalu ramai didatangi umat Buddha dari pelosok tanah air dan juga menjadi destinasi wisata yang paling ditunggu wisatawan mancanegara. Perayaan Hari Waisak Indonesia setiap tahun selalu dipusatkan di Candi Borobudur, yang kini menjadi salah satu destinasi keajaiban dunia. Tak heran bila tradisi Trisuci Waisak di Candi Borobudur selalu berlangsung khidmat, meriah, dan unik. Selain sejarah dan momen Hari Raya Waisak yang menarik perhatian mancanegara, Candi Borobudur menyimpan sejumlah fakta unik yang diantaranya adalah terdapat 2.672 panel relief dan 504 arca Buddha, menjadikan Borobudur sebagai pemilik relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Pencurian arca marak terjadi. Arca kepala Buddha asli marak dicuri untuk kemudian dijual di pasar barang antik, kolektor, dan pasar ilegal. Dari 504 arca Buddha, banyak arca ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Fakta yang ketiga, Candi Borobudur pernah dibom 2 tahun setelah pemugaran kedua, yakni 21 Januari 1985, sebanyak 13 bom diletakkan pelaku di sejumlah stupa kecil. 9 dari 13 bom tersebut meledak dan menghancurkan ratusan balok batu stupa. Aksi pengeboman terkait dengan pemahaman radikal. Pemerintah Hindia Belanda serahkan arca berharga ke Thailand dan Inggris. Pemerintah Hindia Belanda kala itu memberikan cuma-cuma artefak candi dalam jumlah banyak sebagai buah tangan kedatangan Raja Thailand Chulalongkorn II. Dan yang terakhir, pemerintah Hindia Belanda
sempat mendirikan warung kopi di puncak stupa saat pertama kali ditemukan. Sekian beberapa informasi dan fakta menarik mengenai sejarah Candi Borobudur. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Story Dunia. Dan jangan lupa untuk selalu ingat menjaga sikap dan tingkah laku serta berani menegur pengunjung lain apabila melihat aksi perusakan seperti buang sampah sembarangan, buang putung rokok ke dalam stupa arca, dan aksi vandalisme lainnya. Bye-bye.